Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini dengan penuh sukacita kita boleh bersama-sama beribadah, walaupun secara online. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudari, dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kami meminta ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, biarlah di dalam pujian kami maupun juga melalui firman, Engkau sungguh-sungguh berbicara bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari saudara-saudari dengan tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara perlahan-lahan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita meresponi dengan pujian hormat diberi dan berilah hormat padamu. Terpulia, amin.
Tetapi kita diingatkan dari 1 Yohanes 1 ayat ke-8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari pada saat ini kita mengambil waktu berdoa meminta pengampunan dosa padanya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami sadar bahwa kami tidak memusatkan hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk mengaku dosa kami, untuk mengakui bahwa kami tidak berdaya ya Tuhan, untuk mengakui hanya darah-Mu saja yang dapat menyucikan kami. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu di kayu salib. Engkau boleh menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berbalik, bertobat, dan untuk kembali kepadamu. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya dan taat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Sekarang tibanya bagi kita untuk membacakan pembacaan Alkitab pada hari ini. Masih di dalam kitab Mazmur, tapi kali ini kita di pasal selanjutnya ya. Mazmur 132 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur 132 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita baca. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu dari Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaat. Mari kita pergi ke diamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanku. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Kita membaca tadi bahwa Tuhan kita adalah yang utama ya, apalagi dari perkataan Daud tadi. Biarlah kita meresponi pembacaan firman tadi dengan pujian Tuhan pusakaku. Biarlah kita boleh mendekat kepadanya karena Dia sangat berharga. Berjalan di sisimu, berdekat
ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama mengucap syukur bahwa kita mendengar kabar bahwa obat untuk virus COVID-19 ini sudah ditemukan. Kedua, kita berdoa untuk meminta belas kasihan dan penyertaan Tuhan bagi para penderita COVID saat ini ya. Kita bisa melihat berita semakin hari semakin bertambah, setiap hari 1.000 lebih jumlah pasien yang positif. Dan yang ketiga, kita doakan juga untuk new normal yang berlangsung pada saat ini, khususnya di dalam ibadah yang mendatang ya. Karena gereja kami berencana akan mengadakan ibadah secara offline, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mari kita lipat tangan, mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa ada berita bahwa obat dari virus ini telah ditemukan. Kami mengucap syukur boleh Tuhan pakai setiap para peneliti, para dokter untuk mencari jalan keluar, mencari obat maupun vaksin untuk virus ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus pakai mereka, biarlah obat ini ataupun vaksin ini dapat diberikan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan biarlah Tuhan yang berbelas kasihan, Engkau yang boleh memberikan anugerah bagi para penderita COVID pada saat ini, yang semakin hari semakin bertambah hari demi hari. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, kesembuhan, terlebih lagi ya Tuhan, biarlah mereka boleh percaya kepadamu, mereka boleh berbalik kepadamu. Kami menyerahkan untuk keluarga ataupun kerabat atau teman kami yang terkena atau positif atas penyakit ini, Tuhan juga yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk new normal di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini ya Tuhan. Biarlah setiap orang boleh peduli, setiap orang boleh mengikuti aturan yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh berbijaksana di dalam mereka bekerja atau mereka berpergian. Kami khususnya berdoa untuk ibadah gereja ini, di mana kami berencana akan mengadakannya secara offline. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah maupun secara offline maupun online, kami anak-anak-Mu boleh tetap datang kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing yang mungkin saat ini dalam pergumulan berat. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu berserta kami. Pada kami yang mungkin sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18 dikatakan, "Singkapkanlah mataku atau bukakanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Biarlah ini menjadi doa kita, bahwa biarlah pada saat firman diberitakan, kita bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, bukakan mataku Tuhan. Ku menantikan Tuhan.
Mari kita bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah kami semua dengan limpah, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini firman Tuhan diberi tema tetap bersyukur di masa sulit. Tetap bersyukur di masa sulit. Dikisahkan ada seorang ibu muda yang pergi ke pasar. Ibu ini membawa serta anaknya yang perempuan yang baru berumur kira-kira 2 tahun. Anak ini didandani begitu cantik sehingga menarik perhatian banyak orang di pasar itu. Pada waktu ibu muda ini melewati sebuah lorong penjual buah, anak ini yang masih kecil ini berhenti dan mendekat kepada penjual jeruk. Jeruknya yang warnanya begitu indah, oranye, yang begitu menarik, menjadi perhatian dari anak kecil ini. Setelah memandang sekian lama, penjual jeruk itu kemudian memberikan sebuah jeruk itu kepada anak itu dan segera diterima dengan wajah yang berbinar-binar. Senang sekali dapat sebuah jeruk. Mengetahui hal itu, ibunya segera mengatakan kepada anak, bilang apa? Ayo bilang apa kepada bapak yang baik hati ini? Anak ini melihat ibunya sambil melihat jeruk. Akhirnya masih diam saja. Ibunya memaksa sambil mendorong anak ini mendekat kepada tukang jeruk itu. Ayo, katakan sesuatu kepada bapak ini. Akhirnya tangan kecil dengan sebuah jeruk itu diulurkan kepada penjual jeruk sambil mengatakan, kupaskan, perhatikan baik-baik. Tidak berterima kasih tetapi malah minta dikupasin sekaligus. Kisah ini kita bisa memaklumi, bahkan kita bisa menganggapnya sebagai sesuatu hal yang lucu. Karena ini dilakukan oleh seorang anak yang baru berusia sekitar 2 tahun. Tentu hal ini akan menjadi hal yang tidak sopan kalau dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua, orang-orang dewasa. Sudah diberi, tidak berterima kasih, malah suruh ngupasin sekalian. Saudara-saudara, kenyataannya memang seperti itu. Banyak orang yang mendapat berkat, sudah mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan, namun tidak melihatnya sebagai berkat sehingga mendorong dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi malah seringkali terdorong untuk meminta yang lain kepada Sang Pemberi berkat itu. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, terdapat suatu perintah Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita.
Tapi kenyataannya berterima kasih kepada Tuhan atau mengucap syukur itu jarang kita dengar keluar dari mulut orang-orang percaya. Dalam keseharian kita sering kali mendengar bukan ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Justru yang lebih banyak kita dengar ialah omelan, menggerutu, kemudian menyalahkan orang lain atau hal-hal negatif yang lain. Jarang kita dengar mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pertanyaannya ialah mengapa? Mengapa banyak orang sulit untuk mengucap syukur? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang seringkali terjadi ialah karena tidak mengetahui kehendak Tuhan. Sekali lagi, karena tidak mengetahui kehendak Tuhan, jadi orang-orang tertentu tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Memang di masa-masa yang sulit seringkali kita kepingin tahu kehendak Tuhan bagi hidup saya itu apa. Saya ingin mengetahui kehendak Tuhan. Bahkan beberapa orang yang datang kepada saya, Pak Pendeta tolong kasih tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa. Saudara, salah satu kehendak Tuhan kalau kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ialah supaya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Baik itu keadaannya dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Keadaan yang susah maupun yang menyenangkan. Saat hidup kita itu terasa mudah dijalani atau kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, tidak peduli keadaan apapun, Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Biasanya orang akan mudah bersyukur kepada Tuhan ketika mendapatkan berkat atau pertolongan dari Tuhan. Benar? Ya, umumnya begitu. Tapi sebetulnya belum tentu. Ada orang-orang tertentu yang sudah mendapat berkat dari Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat sebuah contoh yang menarik di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 19 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara perhatikan, di sini ada 10 orang berpenyakit kusta. Semuanya disembuhkan. Tetapi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan
hanya satu orang, itu pun orang Samaria. Sedangkan orang Yahudi yang disembuhkan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kisah ini kita mengetahui banyaknya orang yang tidak tahu berterima kasih. Hanya satu di antara ke-10 orang itu yang datang kembali kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemberi berkat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menerima anugerah dari Tuhan, mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan, dan lakukanlah segera. Karena ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing, mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang kedua yang seringkali menyebabkan orang sulit untuk mengucap syukur ialah karena kurang memahaminya manfaat ucapan syukur itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak begitu paham, tidak begitu mengerti bahwa mengucap syukur itu bermanfaat. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan baik, manfaat ucapan syukur atau berterima kasih itu dengan begitu jelas kita bisa ketahui. Misalnya terhadap sesama. Kalau kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, komunikasi akan menjadi lebih lancar dan lebih baik. Biasanya orang kalau sudah berbuat sesuatu, diberi ucapan terima kasih, hatinya akan senang. Dan hubungannya biasanya akan jadi lebih baik. Ketegangan diredakan dengan ucapan terima kasih. Misalnya dalam sebuah rapat yang seru, ada yang misalnya terjadi satu konflik atau pro kontra. Tapi kalau pemimpin rapat itu sekalipun banyak dikritik, disalahkan, tapi tetap dengan berjiwa besar, dengan lapang dada, berterima kasih untuk kritikan, berterima kasih untuk masukan-masukan yang membangun walaupun negatif, berterima kasih. Saudara-saudara, suasana rapat itu akan jauh lebih menyenangkan. Dengan ucapan terima kasih, ketegangan diredakan. Dengan ucapan terima kasih, orang lain bisa merasa lebih dihargai. Sekecil apapun jasanya, ucapkanlah terima kasih. Itu sebagian manfaat dari ucapan terima kasih atau bersyukur, berterima kasih kepada sesama. Terhadap Tuhan, saudara perhatikan baik-baik, manfaat ucapan syukur itu, manfaat berterima kasih kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Suasana akan lebih menyenangkan, hidup kita akan lebih bergembira, berbahagia dibandingkan dengan kita isi ngomel, mengeluh, menggerutu. Suasana jadi tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mampu mengucapkan syukur, menambahkan mengucap syukur itu dalam hidup kita, sekalipun keadaan masih dalam keadaan yang sulit, ini akan merubah suasana. Saudara-saudara, seringkali banyak orang yang tidak mengerti manfaat ucapan syukur ini, sehingga mereka hidup dalam kesusahan. Ada sebuah kasus yang sempat menghebohkan yang dicatat di harian Kompas tentang seorang nenek Ervina yang meninggal. Dia memiliki seorang adik. Adiknya ditemukan orang juga hampir meninggal, sudah tidak sadarkan diri. Yang menarik ialah dikatakan di dalam artikel itu, nenek Ervina ini meninggal karena kelaparan dan kehausan. Perhatikan baik-baik, meninggal karena kelaparan dan kehausan. Pada waktu polisi sudah menyelidiki dan melihat di dalam kamar kedua nenek itu, ternyata di sana ditemukan uang sejumlah 3.900.000 rupiah.
uang Rp3.900.000 dan kertas deposito, tanda deposito itu sebesar $28.000 Amerika. Lebih dari 400 juta. Selain punya rumah sendiri, kedua nenek ini memiliki harta yang sangat besar dalam ukuran untuk makan dan minum. Tetapi yang menyedihkan, nenek ini meninggal karena kelaparan dan kehausan. Kita bisa memahami karena kedua nenek ini tidak bisa memanfaatkan uang dengan baik, hidupnya menderita, bahkan satu meninggal. Demikian juga kalau kita tidak memahami manfaat mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali kita tidak lakukan itu, hidup kita itu akan tetap dalam suatu penderitaan, suasana yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, marilah kita memahami benar arti mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup ini pasti menyenangkan. Saudara-saudara, harusnya kita tidak boleh kehilangan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Suatu hari di sebuah rumah sakit, saya diminta oleh seorang untuk mendoakan ibunya yang diamputasi karena penyakit kencing manis atau penyakit diabetes. Kira-kira di atas pergelangan kakinya yang sebelah kiri dipotong. Nah, saya diundang untuk mendoakan. Memang berbahasa Indonesianya kurang begitu lancar. Saya berusaha untuk menghibur ibu ini sambil mendoakan. Saya mengatakan bersyukur pada Tuhan masih punya satu. Kan yang dipotong cuma satu, yang satu kan masih ada. Bersyukur pada Tuhan. Ibu ini dengan bahasa yang sederhana dan terpatah-patah, dia marah dan bingung. Bagaimana disuruh bersyukur pada Tuhan, kaki dipotong kok bersyukur pada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingatkan, bukankah ibu masih punya satu? Yang dipotong kan cuma satu. Tapi ibu ini tetap tidak bisa menerima dan tetap merasa tidak senang karena kakinya dipotong, malah disuruh berterima kasih kepada Tuhan. Memang mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah pilihan. Kalau kita hanya terfokus pada masalah yang kita hadapi, hidup kita akan susah. Tapi kalau kita berfokus pada berkat-berkat Tuhan yang masih kita bisa rasakan, hidup kita akan berubah menjadi bergembira dan menyenangkan. Saudara-saudara, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi indah. Bukan karena berubah, tetapi cara pandang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang merubah keadaan yang buruk, keadaan sulit menjadi keadaan yang menyenangkan. Suatu hari saya mengantar istri ke sebuah toko makanan. Saya tidak masuk, saya hanya menunggu di tempat parkir. Yang menarik, pada waktu saya sedang menunggu itu, ada seorang pemuda memakai kaos warna hitam yang jalan mondar-mandir, sepertinya dia lagi pusing atau bingung. Di teras toko itu mondar-mandir, jalan sana sini, sambil kadang-kadang tundukkan kepala, kadang-kadang pegang kepalanya, mondar-mandir terus. Ini yang menarik, sampai saya akhirnya mengamati. Oh, itu di kaos itu ada tulisan warna kuning, begitu kontras dan begitu mudah dibaca. Tapi karena goyang-goyang terus, jalan mondar-mandir, sehingga membacanya tidak bisa sekaligus. Akhirnya saya membaca tulisan yang ada di belakang kaosnya. Apa itu? Tulisan itu
ialah bersyukurlah kalau Anda pusing, karena itu berarti Anda masih punya kepala. Bersyukurlah kalau Anda pusing, karena itu berarti Anda masih punya kepala. Sayangnya pemuda itu tidak melihat, tidak membaca tulisan yang di belakangnya sendiri, sehingga dia betul-betul pusing. Saudara, inilah satu kenyataan. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Kita seringkali tertuju pada masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita pusing, kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita masih punya kepala. Kalau tidak punya kepala, kita tidak pusing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah manfaat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, hidup ini akan berubah menjadi menyenangkan. Memang kadang-kadang budaya kita, orang Timur, kurang mendukung untuk gampang bersyukur kepada Tuhan. Gampang berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Beberapa kali pada waktu selesai kebaktian, ketika kebaktian tidak online seperti ini, ketika antri makanan atau mengambil minuman, ada orang-orang tertentu membantu saya memberikan minuman atau memberikan piring, dan saya berterima kasih, terima kasih. Tapi orang-orang itu responnya, jangan katakan begitu, katanya. Tidak usah berterima kasih. Kita ini kan keluarga, jadi tidak usah berterima kasih. Oh, begitu ya? Kalau keluarga tidak usah berterima kasih, benar? Tapi mungkin bisa dimaklumi karena ini merupakan suatu budaya yang tidak biasa berterima kasih kepada orang-orang yang dekat. Berapa banyak di antara kita yang suka berterima kasih kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita? Berapa banyak? Mungkin tidak banyak, tapi kami sering melakukan saling berterima kasih. Sekecil apapun yang telah dibuat orang untuk kita, biasakan untuk berterima kasih. Kepada atasan kita, kepada bawahan kita, kepada rekan kerja kita, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasa, perbuatan baik yang pernah mereka lakukan untuk kita? Tidak usah berpikir itu masalah kecil atau itu masalah besar. Tiap kali ada sesuatu yang baik, jadikan itu alasan untuk berterima kasih. Tuhan itu begitu dekat dengan kita, bukan? Dalam hidup kita Tuhan itu begitu dekat. Kalau kita memelihara, tetap melestarikan budaya tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan pun, kita akan menjadi sulit untuk berterima kasih. Jadi marilah kita mulai menerapkan budaya yang baru untuk tidak sulit mengucapkan terima kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Kalau kita kepada sesama saja sulit berterima kasih, kepada Tuhan jangan-jangan kita sulit juga untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu besar dan begitu banyak. Namun seringkali kita anggap biasa dan kita sulit untuk mengucap syukur. Toh itu sudah kewajiban Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita pengunjung gereja ini yang sudah cukup lama, tentu mengenal seorang penginjil yang bernama Lim Wen Pin, atau kalau saya sering menyebutnya, memanggilnya Bapak Filemon. Penginjil ini pernah melayani di gereja kita ini.
beberapa waktu setelah istrinya meninggal, dia berada dalam satu persekutuan doa di sebuah gereja. Saya berada di sampingnya. Pada waktu istri saya membagikan kue ala kadarnya dan minuman sebagai pencair suasana untuk bisa mengakrabkan satu dengan yang lain, setelah saya terima, saya berterima kasih kepada istri saya. Terima kasih untuk minumannya, terima kasih untuk makanan kecil, dan kami meminum dan memakannya. Bapak Filemon ini memperhatikan yang saya lakukan. Kemudian dia beringsut mendekati saya. Dia mengatakan, "Pak Hadi, seumur hidup saya, rasanya saya belum pernah berterima kasih kepada istri saya." Kata-kata ini diucapkan dengan berkaca-kaca matanya. Sepertinya hampir menangis. Seumur hidup, rasanya saya belum pernah berterima kasih kepada istri saya. Waktu itu istrinya sudah meninggal. Dan dia merasa menyesal. Belum pernah berterima kasih sekalipun kepada istrinya. Pikirnya semua pemberian, semua kasih sayang, semua pertolongan dianggap biasa dan memang sudah seharusnya begitu. Tidak usah berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Setelah istrinya meninggal, tidak ada kesempatan lagi untuk berterima kasih. Ketika dia mendengar saya berterima kasih kepada istri saya, dia menyesal, tapi penyesalannya sudah terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budayakanlah berterima kasih. Terima kasih kepada sesama kalau memang itu perlu dilakukan. Berterima kasihlah kepada Tuhan senantiasa dalam segala keadaan apapun. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hal yang terakhir yang seringkali menjadi penghambat kita supaya mengapa kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan ialah karena keserakahan. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Dalam buku KPPK nomor 50, di sana ada sebuah lagu yang menarik dengan judul Hitung Berkat-Mu. Kata-katanya menarik. Ini yang ditulis oleh Johnson Oudman dan Edwin Excel. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Refrennya, hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat ini, ayat atau bait di dalam lagu ini seringkali membuat hati orang menjadi terenyuh. Ternyata banyak orang lupa menghitung berkat-berkat Tuhan sehingga sulit untuk mengucap syukur. Kalau kita melihat berkat-berkat Tuhan, termasuk di masa yang sulit apapun, kita akan melihat karya Tuhan yang agung. Kita akan tercengang akan karyanya. Kita akan melihat bahwa berkat Tuhan itu begitu melimpah. Harusnya kita mengucap syukur. Pernah suatu hari saya mau berbelanja di sebuah toko buku. Pada waktu melihat-lihat buku yang ingin saya cari, saya membaca ada sebuah buku judulnya Humor Kristen. Wah, jadi tertarik ini, ternyata Kristen ada humornya juga dan dibukukan. Nah, saya bolak-balik, isinya tentang kisah-kisah pendek yang lucu-lucu. Salah satu kisah yang masih saya ingat ialah tentang juragan Kristen. Mungkin secara kata-katanya saya tidak ingat tepat, tapi kira-kira kisahnya begini. Juragan Kristen
kaya meninggal di rumah sakit. Istrinya menangis terus walaupun sudah dihibur, termasuk dihibur oleh pendetanya. Karena penasaran, setelah nangisnya itu mereda, pendetanya bertanya, "Kenapa kamu nangis terus? Sulit, suruh diam." Istri juragan Kristen kaya itu menjawab, "Mengapa matinya tidak pas naik pesawat dan meledak? Supaya uang asuransinya dapat banyakkan." Seringkali hal ini mewakili banyak orang, termasuk orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang hidupnya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak tahu berterima kasih, tetapi masih juga menginginkan yang lebih, dan yang lebih. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun seringkali melihat kejadian-kejadian yang seperti ini. Naik sepeda motor dengan beban yang berlebih. Walaupun anggapnya, oh tidak apa-apa, tapi ini membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kesempatan lain, dalam bentuk yang lain, kadang-kadang kita juga melihat hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan. Tapi pikirnya, tidak apa-apa, buktinya bisa. Sebuah mobil diisi juga dengan beban yang melebihi kapasitasnya. Dianggapnya tidak apa-apa, tapi perlu kita perhatikan, ini sangat membahayakan. Tapi banyak orang menganggap tidak apa-apa. Lebih-lebih ini yang terjadi di Afrika, memberi beban sebuah truk yang begitu luar biasa. Tetap dilakukan karena anggapannya yang penting masih bisa jalan, tidak rusak, tidak jatuh, dan sebagainya. Lupa bahwa setiap kendaraan itu punya kapasitas. Hidup kita pun juga demikian. Kita punya kapasitas tertentu. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat untuk mengelola, kelolalah dengan baik, berterima kasihlah kepada Tuhan. Daripada kita terus mengharapkan dan merasa tidak pernah puas dengan berkat yang dari Tuhan. Hidup kita tidak akan menyenangkan. Berbeda kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan menjadi orang yang serakah. Ini akan menghambat kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab dicatat juga tentang keserakahan itu, yang akhirnya menyebabkan orang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23 ada kisah yang menarik. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Saya membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi terjemahannya lebih mudah untuk dimengerti. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu Musa berkata kepada Tuhan, bangsa yang saya pimpin ini berjumlah 600.000 orang. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa engkau akan memberi mereka daging secukupnya selama 1 bulan? Di manakah ada sapi dan domba sebegitu banyak yang harus dipotong untuk mengenyangkan mereka? Apakah semua ikan di laut cukup untuk memberi makan kepada mereka?" Jawab Tuhan, "Apakah kekuasaanku terbatas? Engkau akan segera melihat apakah yang kukatakan itu sungguh terjadi atau tidak." Saudara perhatikan baik-baik, waktu itu Musa dalam keraguan. Jumlah orang yang dipimpin itu 600.000 orang. Perlu daging untuk dimakan. Bagi yang pernah mengadakan pesta, entah itu ulang tahun besar-besaran atau pernikahan, kita ngundang berapa orang? Perlu dagingnya berapa? Coba kita ingat-ingat dan perkirakan. Kalau 600.000 orang, itu kira-kira perlu daging berapa kilo? Mungkin tidak kilo lagi sudahan ya. Seandainya 600.000 itu
perlu masing-masing orang setengah kilo saja untuk sehari ya, berapa kali makan, setengah kilo saja itu sudah dibutuhkan 300 ton, 300.000 kilo. Tuhan menjanjikan selama 1 bulan, saudara kalikan yang sendiri itu, kira-kira 300 ton kali 1 bulan. Inilah yang menyebabkan Musa bingung, Tuhan dari mana Tuhan daging sebanyak ini? Tapi Tuhan menantang Musa, lihat apa yang telah Tuhan katakan itu terjadi atau tidak. Nah, Bilangan 11 ayat 31 sampai 35 dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin dari laut. Angin ini membawa burung-burung puyuh yang terbang rendah sekali sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Mereka berterbangan di atas perkemahan itu sampai sejauh beberapa kilometer sekitarnya. Sepanjang hari itu, sepanjang malam, sepanjang hari berikutnya, orang-orang asyik menangkap burung puyuh. Setiap orang menangkap paling sedikit 1.000 kilogram, 1 ton, 1.000 kilogram. Burung-burung itu mereka serakkan di sekeliling perkemahan supaya menjadi kering. Selagi masih ada banyak daging untuk dimakan, Tuhan menjadi marah pada bangsa itu dan mendatangkan suatu wabah di antara mereka. Maka tempat itu dinamakan kuburan kerakusan. Karena di situ dikuburkan orang-orang yang mati karena rakus. Dari situ bangsa itu pindah ke daerah Haserot lalu berkemah di tempat itu. Perhatikan baik-baik. Tiap orang, karena sudah sekian lama tidak makan daging, begitu ada daging, tiap orang itu menangkap dan mengumpulkan, tiap orang itu 1 ton, 1.000 kilogram. Betapa serakahnya orang-orang itu. Padahal Tuhan sudah menjanjikan akan mensuplai, memberikan daging itu selama 1 bulan. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang begitu serakah, sehingga mereka mati dalam keserakahan mereka sebelum mereka menikmati dengan baik dan bersyukur kepada Tuhan. Perhatikanlah baik-baik agar kita menghindarkan keserakahan dalam hidup kita, agar kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu angan-angan hati kita, pikiran kita tetap masih diliputi dengan keserakahan, percayalah kita sulit untuk mengucap syukur. Begitu kita merasakan berkat Tuhan itu sudah cukup, kita akan mudah bersyukur kepada Tuhan, kita akan mudah melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kadang hidup kita dalam keadaan sulit, cobalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Carilah alasan yang begitu banyak dan mudah ditemukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Daripada kita berkata kupaskan, lebih baik katakan terima kasih. Marilah kita tetap bersyukur di masa yang sulit. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Marilah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan berilah kemampuan kepada kami semua untuk melakukannya. Tetap bersyukur di masa sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan, jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran
supaya persembahan kami dapat memperlancar untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah dengan limpah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.